Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Ahmaduhu 'ala ma aulahu minal fadli wal ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha dukhulal jinan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muayyadu bil mu'jizati wal burhan. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli sidqi wal iman. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Manusia berada di planet bumi ini diperkirakan 200.000 tahun yang lalu. Manusia adalah makhluk terbaik Allah, masterpiece Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah sebagai karya terbaiknya yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu sebabnya Allah menegaskan di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan aku tunjukkan kepada kalian tanda-tanda bukti kebesaran Allah ada di dalam diri manusia, wa fil afaqi, dan ada pada alam semesta ini. Hanya di dalam diri manusia ada akal budi, yang dengan akalnya manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah menegaskan di dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menginjeksikan kemampuan pada diri manusia, sebuah kemampuan untuk membedakan mana perbuatan takwa dan mana perbuatan fujur. Dengan kelengkapan fisik, jasmani dan rohani yang dimiliki oleh manusia, maka Allah memberikan mandat kepada manusia, mandat untuk melakukan konservasi terhadap bumi, mandat untuk melakukan eksploitasi terhadap bumi. Itu sebabnya Allah berfirman di dalam Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bumi ini diciptakan buat kalian umat manusia. Mandat untuk eksploitasi terhadap bumi. Itu sebabnya dari bumi manusia bisa makan, bisa minum, bisa membangun peradaban, bisa membangun kebudayaan, karena hanya manusia makhluk yang berperadaban dan makhluk yang berkebudayaan. Terik matahari, hujan yang terus-menerus menciptakan manusia kemampuan untuk membangun tempat berlindung seperti rumah, hotel-hotel berbintang, di mana-mana dibangun tempat hunian manusia yang layak. Manusia memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bisa terbang, tapi dengan akalnya manusia bisa menciptakan pesawat, yang dengan pesawat itu manusia bisa terbang ribuan kilometer, padahal manusia tidak punya sayap untuk terbang seperti makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya dengan akalnya manusia melakukan terus-menerus eksploitasi terhadap bumi untuk kepentingan membangun peradaban. Tapi Allah mengkhawatirkan manusia ini jatuh ke dalam tindakan-tindakan yang membahayakan. Maka Allah menegaskan di dalam Quran, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian umat manusia, jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi setelah bumi itu diperbaiki,
direformasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan, bumi ini tidak hancur karena binatang-binatang besar, hewan-hewan besar seperti gajah, unta, singa, serigala, dan lain-lainnya. Tapi bumi ini bisa hancur karena keganasan manusia di dalam melakukan kerja eksploitasi terhadap bumi. Kalau kita berkunjung ke daerah-daerah di Kalimantan, Sulawesi, Papua, kita akan menyaksikan bumi yang mungkin telah hancur karena eksploitasi umat manusia. Maka tugas dari umat manusia setelah melakukan eksploitasi adalah melakukan konservasi terhadap bumi. Wasta'marakum fiha. Manusia harus memakmurkan bumi ini sehingga bumi ini akan terus layak untuk dihuni, bukan hanya oleh generasi kita, tapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Bahkan sekiranya kiamat akan terjadi besok pagi, sebelum ayam berkokok di pagi hari, Rasulullah memberikan teladan kepada kita. Rasulullah menyampaikan satu sabdanya, jika di tangan kalian ada satu benih, ada satu bibit kurma, besok kiamat akan terjadi, maka tanamlah kurma itu sebagai bukti perhatian Rasulullah terhadap pentingnya membangun kesehatan lingkungan. Rasulullah menegaskan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Kalian tidak boleh kencing, tidak boleh membuang air di air yang diam. Itu juga menjadi perhatian Islam terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Makanya kata Allah di dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bumi ini, kerusakan ini terjadi baik di daratan ataupun di lautan. Itu semua terjadi bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Kita diberi akal oleh Allah, diberi hati nurani oleh Allah, maka dengan akal dan hati nurani ini kita harus memfungsikannya dengan baik, bagaimana bumi ini tidak hancur karena ulah kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.